Baik, jumpa lagi dengan Pak Guru Engel dalam pelajaran pendidikan jasmani, dan pagi hari ini materi kita adalah permainan sepak bola dan variasi dan kombinasi. Oke. Variasi dan kombinasi adalah perpaduan antara beberapa gerakan jadi satu dan sekaligus dimainkan. Contohnya, sambil bermain, dia giring bola, tapi dia bisa angkat bola, ditoki dengan ujung lutut atau paha sambil dia bermain atau dia berlari. Nah, itu contohnya seperti begitu. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah variasi dan kombinasi menggiring bola dengan beberapa keterampilan untuk melewati lawan. Contohnya seperti biasa kita waktu belajar, itu Pak Guru sempat taruh kaleng, lalu kita giring bola, kita siksa di antara kaleng-kaleng itu. Yang berikut adalah dalam hal ini akan dapat membantu kita dalam mengkecoh lawan. Contohnya, ada beberapa lawan yang berdiri di situ dan kita perlu untuk kotak-atik bola ini. Entah itu pas dia lagi berdiri, kita buang bola sebelah kiri lalu kita lari sebelah kanan, atau mungkin dia berdiri kakinya terbuka terus kita tendang di bagian kakinya, di tengah kakinya, lalu kita ambil bola lagi. Nah, itu adalah variasi dan keterampilan. Dalam hal ini keadaan darurat pun kita bisa pakai. Contohnya kita dikelilingi oleh beberapa lawan, lalu teman kita over bola. Nah, kita hentikan dengan dada, lalu kita turunkan ke kaki, lalu kita mainkan, kita mengkecoh lawan dengan keterampilan kita atau kebolehan kita atau variasi yang kita miliki untuk bisa melewati 1, 2, atau 3 lawan. Nah, itu namanya variasi keterampilan yang kita miliki. Yang berikut adalah aktivitas permainan bola berkelompok atau tim. Dalam satu tim sangat perlu keterampilan bermain. Jadi harusnya dalam satu tim itu harus punya teknik bermain atau variasi bermain tersendiri. Di sini Pak Guru punya ada beberapa contoh yang nanti sebentar Pak Guru akan sampaikan. Kita harus kuasai fungsi kita yang sudah ditugaskan. Jadi kita masuk ke lapangan itu tahu tujuannya kita. Saya datang ke lapangan, saya turun ke lapangan, dipercayakan oleh teman-teman SMP Kristen Anak Panah untuk mewakili SMP Kristen Anak Panah bermain sepak bola. Berarti saya harus tahu fungsinya saya turun di lapangan itu apa. Bukan saya turun di lapangan, saya buat orang berteriak, ternyata tidak membuahkan hasil. Saya harus turun di lapangan dengan fungsi saya, dengan keterampilan saya untuk dapat membuahkan hasil kepada teman-teman yang percaya. Contohnya penjaga gawang. Hizkia Saud itu penjaga gawang. Nah, bagaimana dia bisa menjaga gawang itu dengan keterampilannya yang dia sudah pelajari sendiri. Bahwa kalau bola begini saya salto sambil saya tangkap bola, atau saya lari sambil saya terjun langsung saya tangkap bola. Nah, itu keterampilannya untuk menjaga gawangnya. Jadi tidak boleh ada bola lawan yang bisa masuk ke gawangnya. Nah, yang kedua penyerang. Penyerang ini ada penyerang tengah, ada penyerang kanan, ada penyerang kiri. Yang Pak Guru ambil di sini penyerang kiri. Fungsinya hanya cuma bisa menyerang dari daerah
kiri, karena kakinya kiri itu bagus tendang bola pojok dari sebelah kiri masuk ke tengah ke depan gawang itu, wow, luar biasa sekali, bagus. Nah, kalau umpan itu bagus, paling tidak ada teman-teman yang punya keterampilan untuk menyundul bola atau mengkopeng bola masuk ke gawang lawan. Dan itu adalah keterampilan. Baik, yang berikut ada beberapa peraturan. Peraturan ringan dan peraturan berat. Nah, yang Pak Guru sampaikan duluan adalah peraturan ringan, yaitu hands, bola kena tangan. Itu ringan. Terus yang kedua cornel atau bola pojok. Itu ringan. Outball. Outball itu bola keluar lapangan. Ringan itu. Offside. Pemain menunggu di daerah depan gawang lawan itu terlalu lama. Nah, itu ringan. Akhirnya bisa diperingatkan bahwa bisa dikasih peringatan, awas ya, kamu tidak boleh mengulangi lagi. Bisa disampaikan. Nah, itu ringan. Nah, tetapi ada juga yang berat. Ada pelanggaran-pelanggaran yang berat yang diperingatkan, tapi ada juga yang langsung harus diberi kartu. Contohnya, kita ditekel, kaki kita ditekel oleh lawan. Nah, cuma tekelnya ini terlalu kelihatan. Tackle itu sama dengan sliding, sama dengan gate. Nah, itu kasar. Jadi paling tidak kalau wasit rasa bahwa wah ini tidak bisa, harus kasih kartu kuning, langsung kasih kartu kuning. Nah, di samping materi Pak Guru itu ada 2 kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Kartu kuning ini peringatan kepada pemain sepak bola yang mainnya sudah mulai agak kasar, agak berat mainnya, sudah mulai baku dorong, sudah mulai siku-siku, sudah mulai, pokoknya sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, itu diberikan kartu kuning. Nah, kartu ini ada 2, yaitu kartu kuning dengan kartu merah. Jadi apabila ada pemain yang melakukan pelanggaran ringan, itu dikasih kartu kuning. Dan kalau diperingatkan dengan kartu kuning tapi kelihatannya ada bantahan dari dia lagi, maka dia akan mendapatkan kartu merah untuk wasit menyuruh dia keluar dari lapangan. Karena kan sudah tidak wajar dia harus melakukan itu. Contohnya, pas dia dapat kartu kuning, langsung dia masuk, dia mau pukul wasit. Wasit kasih kartu merah lagi. Karena kamu sudah berlebihan. Atau mungkin dia lihat temannya bawa bola, dia gate dari belakang dengan sangat keras. Sampai pemain yang digate itu jatuh, lalu mungkin agak keseleo dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, ya tetap harus dikasih kartu kuning, langsung diangkat kartu merah karena sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Baik, yang berikut adalah penyusunan permainan, penyusun pemain-pemain. Jadi kalau nanti suatu ketika kamu jadi tim, jadi ketua tim, atau mungkin kamu jadi asisten pelatih, kamu harus sudah bisa tahu bagaimana caranya kami menempatkan pemain-pemain kami ini di lapangan hijau ini supaya mereka bisa jadi satu tim yang kokoh. Kokoh dalam arti, contohnya ada back. Sebenarnya dia harus main di back,
tapi dia dikasih main di penyerang. Nah, itu berarti kurang kokoh karena dia tidak tugasnya di penyerang. Dia harus kejar bola ke sana, tapi dia tidak punya kelebihan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Kalau dia di back, biasanya dia kejar bola. Kalau orangnya tinggal, berarti bola lari terus. Tapi kalau bolanya tinggal, berarti orangnya lari terus. Nah, itu adalah prinsip daripada pemain sepak bola. Jadi bisa juga dibuat formasi. Nah, formasi yang Pak Guru punya cuma 2, yaitu 4-4-3. 4-4-3 itu 4 di depan, lalu 4 lagi, lalu 2 lagi, terus 1 di belakang. Yang 3 itu 2-nya back, sedangkan 1-nya gawang. Atau ada lagi yang seperti ada di Pak Guru punya slide, 2, 4, 4, 1. Nah, itu adalah formasi. Dan ini paling tidak kita harus tahu fungsi kita atau tugas kita, dan masih banyak formasi yang lain lagi. Jadi kalau kita sudah tahu, oh saya tugasnya di gelandang kanan, nah, berarti saya main di gelandang kanan saja. Saya naik, saya turun, saya naik, saya turun di gelandang kanan saja. Bukan berarti saya tidak boleh masuk ke dalam. Boleh-boleh saja. Kalau tidak ada pemain gelandang tengah yang berfungsi di situ, saya harus masuk tutup tempat itu. Nah, itulah permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu menyenangkan. Tapi kalau dia tahu main, itu sangat menyenangkan dan tidak memudahkan dia untuk capek. Karena mereka 10 orang main di dalam satu tim. Kalau bola itu diover ke sana, diover ke sana, diover ke sana, lalu diover lagi ke depan, lalu diover lagi ke depan, lalu yang paling depan mengumpan, lalu yang di depan sekali berusaha untuk kasih gol. Itu tidak capek. Tapi kalau dia biasanya dia karena dong sudah berteriak, kakak boleh, kakak Iskia boleh. Nah, kakak Iskia tangkap bola salah. Yang harusnya dia tangkap bola di dada, dia bikin samping, bola masuk di sebelah ketiak, gol. Nah, paling tidak kita harus belajar tugas dan fungsi kita. Nah, baik, dari kedua kartu ini kita juga tahu bahwa kartu ini sangat penting di lapangan sepak bola, dan semua ini tergantung dari kesepakatan kedua tim. Contohnya ini dalam Liga SMP Kristen Anak Panah, itu mereka memadukan semua tim-tim yang ada dan mereka sepakat bahwa kalau nanti ada yang dapat kartu merah, berarti dia tidak bermain di 1 pertandingan atau 2 pertandingan. Nah, itu tergantung kesepakatan. Jadi kalau seandainya ada kesepakatan seperti begitu, berarti kalau ada anak yang dapat kartu merah, contohnya dari SMP 9, ada anak yang dapat kartu merah, berarti dia tidak main di 2 pertandingan. Contohnya mereka lawan SMP Anak Panah, terus mereka lawan lagi dengan SMP 1 Nabire Barat, Waroki. Ya berarti 2 pertandingan ini dia nggak ikut. Dia harus tunggu sampai mereka lawan SMP 2 Nabire, atau mereka lawan dengan SMP 1 Bumi Raya. Nah, itu baru dia bisa ikut main di situ. Nah, dari kesempatan ini Pak Guru himbau kepada semua anak untuk bisa lebih mengkarirkan bakat apa yang ada di dalamnya. Contohnya seperti Hiskia. Hiskia itu kan kiper. Nah, kiper itu kan Hiskia itu kan badannya besar, jadi kelihatannya langsung gawang itu jadi sempit.
Nah, paling tidak dia harus sering berlatih menangkap bola agar nanti kalau masuk dalam pertandingan, ya dia sudah menguasai. Saya sudah tahu kalau bola begini saya harus begini, kalau bola yang begini saya harus begini. Nah, itu contohnya. Nah, terus mungkin seperti gelandang tengah, penyerang-penyerang kita, Mikael, dan Jairus, Franz, Elemen, ya mereka itu kan mereka bisa kotak-atik bola di gelandang dan penyerang. Nah, paling tidak mereka harus tahu fungsi tugasnya mereka gitu. Supaya kita tidak main seperti ikan puri. Tahu ikan puri biasa Pak Guru kalau ajak kita main sepak bola, bola ada di situ semua kumpul. Nah, nanti kalau bola kemana semua berebutan lari ke sana. Nah, itu capek. Tapi kalau kita tahu tugas dan fungsi kita masing-masing, berarti kita akan memposisikan diri kita di tempat-tempat yang sudah ditugaskan. Demikian dari Pak Guru pelajaran kita pagi hari ini. Pak Guru harap semua bisa mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Semoga kita bisa jumpa di pertemuan tatap muka. Paling tidak ya kita bisa main bola sedikit. Kita coba-coba main bola sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Dan ini tugas Pak Guru yang Pak Guru berikan pada hari ini adalah tugas fungsi pemain yang lain yang kamu ketahui. Tadi Pak Guru hanya cuma sebut dua saja, yaitu penyerang dengan gawang. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.